Ya, saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan iptek terhadap kebutuhan pokok, yaitu penggunaan pestisida yang berlebihan akan menyebabkan hewan ternak dan meracuni, sehingga hewan ternak tersebut akan mati. Dan untuk yang lainnya yaitu menghasilkan sampah yang berlebihan, dan apabila dibakar akan menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Dan jika lapisan ozon tersebut akan menipis, maka panas di bumi ini akan semakin panas dan melebihi batas dari yang biasanya. Dampak iptek bagi sumber daya alam, yaitu dampaknya akan menyebabkan dampak iptek bagi sumber daya alam, yaitu batu bara akan terpenuhi. Setiap orang akan membutuhkan batu bara untuk kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu minyak. Minyak sangatlah penting bagi kehidupan kita, karena dengan minyak kita dapat melangsungkan hidup dan menjalankan rumah tangga dengan baik. Yang ketiga yaitu air. Semua orang pasti membutuhkan air, karena kalau tidak ada air, semua akan mati. Seperti hewan, tumbuhan, bahkan manusia, jika tidak ada air, mereka semua akan mati. Dan kebutuhan tersebut sangatlah terpenuhi berkat adanya sumber daya ilmu pengetahuan teknologi. Dampaknya bagi sumber daya manusia, yaitu kemajuan teknologi sangatlah bisa kita rasakan, sebab karena dengan adanya kemajuan teknologi atau iptek dapat mengembangkan ilmu di sekitar kita, seperti halnya ilmu-ilmuwan yang tidak ada hentinya mengembangkan dan seperti ilmuwan yang tidak ada hentinya menciptakan karya-karya dan membuat penemuan-penemuan yang baru, dan mereka melakukannya itu berkat adanya teknologi yang maju di antara mereka. Seperti hanya ilmuwan yang menciptakan karya-karya dan penemuan baru, dan mereka itu semua bisa melakukannya berkat adanya kemajuan teknologi yang ada di sekitar mereka. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang dampak penyalahgunaan iptek terhadap kesehatan. Dampaknya yang saya ketahui itu terjadi di mata, karena kalau kita melihat layar terus-menerus dan dilakukan setiap hari akan mengurangi kefokusan mata kita dan menyebabkan rabun. Seperti halnya kalau kita bermain HP di layar gelap, maka terlalu lama mata mereka akan kalah terkena sinar HP tersebut. Seperti hanya operator mesin yang bekerja di bagian pencahayaan dan monitor di layar. Mereka melakukannya dengan setiap hari dan melihatnya dengan jelas.
mereka dapat terkena rabun mata jika mereka melakukannya setiap hari, dan mata mereka akan terkena rabun jauh. Karena jika mereka terkena rabun jauh, itu disebabkan karena kita melihat dengan jarak dekat yang terlalu dekat oleh cahaya tersebut, oleh monitor tersebut. Serta yang saya ketahui dampaknya bagi kesehatan, yaitu munculnya penyakit telinga. Penyakit telinga dapat disebabkan karena kita mendengarkan musik atau lagu yang terlalu berlebihan dan dilakukan dengan setiap hari. Musik merupakan hiburan, tetapi kalau kita mendengarkannya dengan terus-menerus, apalagi di handset, earphone, itu akan merusak pendengaran kita. Pendengaran kita kalau sudah rusak, akan sulit disembuhkan kalau tidak dilarikan ke rumah sakit. Yaitu aja yang saya ketahui tentang dampak negatif, dampak penyalahgunaan bagi kesehatan. Lanjut. Yang kelima, dampak penyalahgunaan iptek terhadap kemakmuran, yaitu penyalahgunaannya seperti saja halnya kita melakukan rapat dengan orang banyak, apalagi salah satu mereka ada yang kurang bekerja sama, maka tidak akan menemukan jalan keluar yang baik dan tidak bisa mencapai keputusan yang mufakat. Karena jika ada salah satu saja mereka yang menyalahgunakan teknologi tersebut, maka tidak akan tercapainya keberhasilan di antara rapat tersebut. Dan contoh yang lainnya yang saya ketahui, yaitu merancang keputusan atau merancang skenario. Jika tidak dilakukan secara kompak dan ada yang memberontak, maka skenario pun tidak akan jadi. Dan orang yang menyalahgunakan teknologi tersebut bisa merugikan orang di sekitarnya dan merugikan orang yang sekitarnya dan orang dirinya sendiri dan juga dirinya sendiri. Karena sesungguhnya penyalahgunaan itu tidaklah penting. Kita harusnya bisa bekerja sama dan saling mengerti. Karena jika kita bekerja sama, pasti akan mencapai keputusan yang baik. Karena manusia diciptakan untuk bergotong royong dan bertoleransi antara manusia satu dengan manusia yang lain, kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Dan kebersamaan adalah segalanya. Kita pasti kelak akan membutuhkan manusia dengan kondisi apapun. Itu saja yang saya ketahui. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.